Oke, hari ini dapat 225 butir. Lumayan setelah saya konversi ke jumlah bebek, masih di angka 75% lebih ya, lebih sedikit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ujang Koek. Semoga kita selalu ada dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mereview panen telur di kandang Ujang Koek ya. Dan alhamdulillah panennya masih stabil dan berkat dari pakan yang saya aplikasikan. Di video sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara membuat pakan bebek agar tetap produksi stabil. Di samping itu, kita sebagai peternak harus bisa melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena pasaran telur tuh kadang-kadang jatuh, bukan jatuh ya, turun, kadang-kadang naik. Nah, di situ kita harus bisa melihat peluang di mana saat harga telur stabil cenderung naik dan di mana saat harga telur turun bahkan di bawah harga produksi ya. Kalau saya dengar bisa sampai 1.300 ya di area Jawa kalau lagi panen. Nah, itu memang sudah hukum pasar ya. Kalau pasokan telur ke pasar melimpah, otomatis harga telur turun, ambiar. Tapi kalau pasokan seret langka, otomatis harga pun stabil bahkan cenderung naik ya. Nah, di saat seperti apakah harga telur naik atau harga telur turun? Nah, di saat harga telur naik itu menurut pengalaman saya, jikalau musim tanam dimulai, karena pasti disitu dibarengi musim hujan, nah otomatis harga telur melonjak atau merangkak naik karena pasokan ke pasar berkurang. Apa sebabnya? Sebab satu, biasanya bebek angon beroperasi karena mulai musim tanam di mana-mana, otomatis tukang angon tidak beroperasi. Walaupun masih ada operasi sebagian ngangon bebek, itu produksinya tidak akan maksimal karena seringnya curah hujan atau terlalu seringnya hujan. Nah, bagaimana yang di kandang? Bukankah kalau di kandang juga kalau musim hujan akan turun? Nah, kalau bebek kandang itu walaupun turun tidak signifikan ya, asal kita bisa melaksanakan SOP atau sesuai standarnya pemeliharaan bebek sistem kering. Dan saya sudah mengalaminya. Jadi awal musim tanam itu biasanya kan bulan 11, 12, 1 bulan sampai bulan 3. Nah, di situ curah hujan tinggi musim tanam, dan di situ bagi para peternak bebek sistem kering itu suatu anugerah, suatu kebahagiaan karena telurnya laris manis, dicari orang dan harganya pun naik. Nah, jadi intinya di situ ya. Kalau bisa kita harus membuat schedule di kala bulan-bulan seperti 11, 12 sampai bulan 3 musim tanam, kita harus punya bebek lagi berproduksi bagus. Jangan bebek tua aja. Kalau bebek tua memang sangat berpengaruh juga sih. Bebeknya bisa dikatakan bebek muda yang lagi masa puncak punya produksi. Nah, di situ akan ketemu keberhasilan ternak bebek sistem kering. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus punya stok bebek muda di antara bulan 11, 12, 1 sampai bulan 3 atau 4 bulan. Itu bebek produksi puncak, situasinya musim tanam juga dibarengin hujan, dan harga telur saya sudah yakin, sudah pasti di situ naik karena saya sudah mengalaminya sendiri ya. Rupanya cukup sekian dulu ulasan dari saya tentang tentang ternak bebek petelur sistem kering. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi bagi para peternak pemula dan juga ingin mulai berternak atau buka usaha di ternak bebek. Salam ternak, salam wek-wek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngumpet